Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Eladiers. First of all, on behalf of the committee, I would like to welcome you to this webinar, Successful Alumni Stories English for the Future. My name is Laila Hikmanur Batra, and I will be the moderator for today's session. Before we get started, there are a few housekeeping items that I'd like to go over. Firstly, this event is conducted with the support of English Language Education Department and American Corner University of Muhammadiyah Malang. For this event, it is highly advised that you stay until the program finishes because we will have exit ticket for you to get the e-certificate sent to your email address. Next, we also encourage you to share your webinar activities into Insta Story and tag our account. But of course, you need to follow our account first in Instagram, which is ELADUMM. If you have any questions, feel free to post it into the Zoom chat forum with the required format. And interestingly, we have two gift vouchers. One is for the best questions, and the other one is for the best Insta story post today. Okay, Eladiers, in this occasion, we shall have outstanding presentation from two prominent speakers, Mas Fauzan and also Mas Teguh, whom I believe shall enrich our knowledge and insights. Okay, but before we go to the presentation, allow me to introduce our speakers first. Our first speaker is Mas Fauzan. He is currently working in English Department, Faculty of Language and Literature, State University of Makassar, or we can say Universitas Negeri Makassar. He is also the English coordinator of English Center or Language Center within the university. He's also actively involved as Secretary of Regional TEFLIN in Sulawesi, Maluku, and also Papua. It's a great achievement, right? Now, without further ado, I would like to invite Mas Fauzan. Mas Fauzan, the time is yours. Yes. Can you hear my voice clearly? Yes. Can you hear my voice clearly? Because I'm driving right away, but it's all right. I thought I have shared my presentation. Maybe the host can share my presentation. Excuse me. Can the host share the PowerPoint? All right. Thank you very much. So that is my complete name. It's Muhammad Miftah Fauzan. You can call me Fauzan. When I was in the college, my friends just call me Miftah. Actually, not Fauzan. Just some few of them call me Fauzan, but generally they call me Miftah. You can call me Fauzan. Closer. Well, I went to university in 2005. Excuse me? Sorry about the technical difficulties, but luckily we are on air now. Shall we continue, Bapak? Yeah, can we share the slide one more time? Yes. Okay. All right. I need to move to the second slide. I need to overview this presentation first of all. Okay, so this is it. The first one, I was thinking hard actually whether
I had to go to the state or private university in the first place. So here it is. This is the story actually. In 2004, I went to Kediri, Kampung Inggris. It's Kampung Inggris Kediri. You know, I aim to gain, advanced English skills actually because I had the competence far before I went to Kediri. But when I get there, let's just skip the story because I studied with a lot of friends over there. We also taught students. Then okay I passed the course, and after that I heard from my friends telling me that there was this university called Universitas Muhammadiyah Malang, and you know I did not have enough information actually about the university UMM. But my father was one of the organizers of Muhammadiyah, DPD Muhammadiyah in Sulawesi Selatan. So my father also suggested me to sign in the university. But I was thinking maybe I could make it in the state university because at first I thought that a state university is far more prestigious than state university, but I was wrong at that way. I was wrong. I realized I was wrong because when I got in the university, I got my seat in Universitas Muhammadiyah Malang. I was taught by native speakers of English, and that is actually that's what makes me really proud of being one of the students of the university, Universitas Muhammadiyah Malang. Maybe that is the only private state that provide native speaker lecturers for the English department students. But I don't know actually. But at the time, my speaking lecturer, academic writing lecturer. I mean, I got a lot of international cultural exchange, and that's actually I learned a lot from that CCU, cross cultural understanding. Well, second of all, I would like to share later about how I discover and develop my potential. And before I go to the part 3 of my presentation, which is the when I graduated, then I fell into I fell into an interception, whether to whether to fulfill my expectation and to face the reality. And the fourth is talking about how I continue to higher education, which is postgraduate. And the last is being a lecturer. As I would like actually to talk a lot about my experiences as a lecturer in the English department at the State University. Okay, maybe can the host move to the next slide? Excuse me, host, can we go to the next slide? Okay, state or private university. So this is it. This is the most common question for all senior high school graduates, whether to go to state university or private university. Let me just tell you something, that dimanapun kita kuliah sebenarnya ya, so wherever it is, you go to university, it is not the uni at all, okay?
It's not the unit, but the individual. If you can, if you can discover the potential, if you can, you know, enhance your skill, and you can make it. So let me just tell you, if I failed couple of times of signing, applying for the state university. Dulu itu namanya SBMPTN. I don't know right now what they call it, SBMPTN or UMPTN. I signed up for the state university. This is funny because I was applying for the IT, Department of IT of ITB, and I failed. And a year later, I applied for another university with the same department, IT, which was Institut Teknologi 10 November, ITS, Surabaya. I failed. Another failure. But that was not the end of story. Okay, that was not the end of my life. I turned to the English department. So I believe I have enough skill to survive, to compete in the world in the competition of maybe jobs or teachers or such competence. Then I signed up for the English department, but I did not go to the state university. I applied for English department at Universitas Muhammadiyah Malang. In campus, maybe can we move to the next slide, the next slide. So here it is. This is the very determining factors actually in the university. I had a lot of friends here. Ada Pak Masud di situ. Itu salah satu teman kelas saya, one of my classmates. Saya belum tahu di sini, mungkin ada teman-teman saya lagi yang saya belum sempat lihat pesertanya. Ada Pak Masud. Jadi Pak Masud satu teman kelas saya, one of my classmates. Di situ saya punya basic yang banyak. Saya punya basic. Jadi before I went to the English department, I prepare a lot. I prepare about the skills, the competence. Basically, like speaking, writing, structures, listening and reading, And what is most important, I guess, is that I prepare for the English language testing because I believe that English language testing is one of the key factors to succeed in any English competition. And second of all, I discover that I have a potential to advance into a better environment. So I joined an organization called IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. That is the organization. And also I went to ELF. They still call it that way, maybe ILF. It's International Language Forum. And it is the debating forum. It's like EDS, English Debating Society. Maybe that is the only one English debating society in the university. Waktu zaman saya dulu itu ILF mungkin belum terlalu berprestasi ya. Mungkin prestasinya belum mentereng. Turns out we practice a lot. I got several friends. Salah satunya itu juga anak UMM, namanya Hanif, kalau saya nggak salah. Itu juga penerima beasiswa Erasmus ya, Erasmus Mundus. He was one of my team, one of my partners in the English Debating Society.
saya menghabiskan banyak waktu di situ. Spend a lot of time in the ILF, in the English Debating Society, and that is how I discover and develop my potential. I believe everyone has potential, but if you never practice, if you never train yourself, then it will end up nothing. So I suggest everyone, if you go to the English department, then take at least 2 organizations. Okay, at least 2 organizations. One organization is to to build your character. Another one is to build your skill. You need a hard and soft skill to compete in the real world. So that is why organization is a vital factor as a college student. That's the first one. Second of all, a part-time job. Before I went to university, actually, I was working. I took a part-time job, which was actually not related to the education. I was a studio band officer, so I managed people. I managed band who wanted to practice in the studio band. So I stayed in the music studio for about 2 years. So that is how I survived as a university student, because university costs us a lot, not only for our living cost, but also for educational cost. So I spent much of my evening until late night time for working. Okay, so after 2 years, I tried to teach, because I was an English education student. Then I tried to teach. I took private class. I taught a private class. I try to remember my first student. She was a Chinese. Actually, she was a Chinese, and when I successfully took my student to her target, then she called her friends, a lot of friends, and I started building like a networking for my private students. Well, in the same year, I also work. I still also take a part-time job in Kediri, in Kampung Inggris. So I went back to Kediri, and I taught many English courses over there, 3 or 4, maybe 4 English courses, including test, smart test, or smart, what else? Access, and global English. So I helped some of the English courses owners to establish an English course. And I gained a lot of experiences teaching English in Pare Kediri. So it is very, another important thing, being an English department student, is jam tayang. Orang bilangnya itu jam terbang ya. That is very important. Another important thing. This is it. My principle is that I spend money where I am going to be spending my time a lot. Ini investasinya di situ. Spend your money where you are going to be spending your time. Jadi saya menghabiskan uang itu bukan untuk bergaul ya, tapi bukan buat bergaul, bukan juga untuk bergaya, tapi buat belajar. I bought books. Pada saat itu internet belum seperti sekarang ya, so books are the only investment
I got. Justru investasi sosial saya sebenarnya mungkin kurang pada saat itu karena saya kurang bergaul ya. Saya lebih banyak menghabiskan waktu itu untuk beli buku, jalan ke Jogja. I went to Jogja, I went to Jakarta. Itu collecting books. Utamanya dua buku yang paling penting ini ya, two most important topics of books itu IELTS dan TOEFL. Nah, di sini yang saya practice banyak sekali karena saya betul-betul merasakan bahwasanya IELTS and TOEFL itu kedepannya bakalan very promising because it's very promising dan saya merasa I need to invest a lot in those things. Jadi saya pikir seperti itu ya. Justru networking saya yang kurang. Networking saya satu-satunya yang saya dapatkan itu adalah dari organisasi. Dua organisasi tadi, IMM dan ILF. Bisa pindah ke slide berikutnya. We move to the next slide. Okay, now here it is, graduation. Ini yang penting ya, tahap ketika Anda sudah lulus, when you passed, adalah membangun karir profesional kita ya, your professional career. Bagi saya, ketika menjadi seorang English Department student, lalu kemudian saya tidak mengerjakan hal-hal yang linear dengan pekerjaan saya, dengan bidang ilmu saya, itu adalah sebuah pengkhianatan bagi saya. Bagi saya pribadi ya, it's my principle. Jadi tidak mungkin saya mau kuliah bahasa Inggris, lalu kemudian saya akan fokus menjadi seorang golfer gitu. Bagi saya it's nonsense. Jadi ketika saya memilih English Department, maka saya akan semua hal-hal yang saya kerjakan itu akan harus linear dengan major field saya. Well, di sini ada beberapa hal. Jadi saya menghabiskan banyak waktu itu untuk membangun jaringan dan kemudian memperkaya skill saya di tiga hal yang penting sebenarnya yang ada di slide ini, yaitu English for medical purposes. Kenapa English for medical purposes? Karena saya untuk sampai saat ini saya memiliki saya juga termasuk salah satu reviewer di Elsevier khusus untuk jurnal internasional bereputasi yang berkaitan dengan kedokteran. Karena saya banyak mengkaji itu, akhirnya saya diundang sebagai reviewer. Lalu kemudian selain IELTS dan TOEFL yang saya dalami dan saya meriset kedua language testing ini, saya juga mengikuti sebuah organisasi yang namanya itu KNPI ya. That is the organization. KNPI ini adalah wadah berhimpunnya semua OKP, organisasi kepemudaan termasuk GMM, HMI, organisasi Cipayung dan lain-lain, itu untuk memiliki modal sosial. So if you can gain a social capital, it will help you go upstairs. It will help you advance to the namanya itu apa ya? Kelas sosial yang lain lah. Ada kelas sosial. Dan di masyarakat itu banyak sekali kelas-kelas sosial ya. Ada kelas politisi, ada kelas aktivis, ada pejabat, ada akademisi. Jadi karena untuk bisa mengakses semua networking itu, saya mengikuti organisasi kepemudaan. Nah, itu semua untuk membangun karakter kita sebagai orang yang bisa diterima ya. Diterima di berbagai kalangan. Itu saya rasa adalah modal yang sangat penting menjadi sebagai seorang sebagai seorang akademisi. Nah, mungkin saya tidak bisa lama ya di sini ya. Saya udah di alarm oleh panitia. Saya minta maaf kalau terlalu panjang saya menjelaskannya. Sehingga bagaimana caranya saya bisa menjadi dosen? Akhirnya saya tiba pada masa ada tes PNS, saya mengikutinya 1 kali dulu. Tes PNS itu untuk formasi dosen. Saya mencoba 1 kali dan pada saat itu di antara 720 peserta cuman saya satu-satunya yang qualified, yang lolos. Baik itu dari seleksi kompetensi dasarnya, dari 1 kali sesi tes saya itu dari 720 peserta hanya saya yang lolos seleksi kompetensi dasar dan akhirnya tidak punya saingan di seleksi kompetensi bidang. Akhirnya saya menjadi dosen and now
belum belum setahun saya menjadi dosen, belum 2 tahun saya menjadi dosen resmi official lecturer di Universitas Negeri Makassar. Saya sudah ditarik untuk menjadi staf ahli wakil rektor 4 bidang kerjasama internasional dan membawa sejumlah tes termasuk British Council dan Educational Testing Service di Universitas Negeri Makassar sampai saat ini. Saat ini saya bekerja di selain sebagai dosen, saya juga salah satu editor. Saya editor di OJS, ya, Online Journal System of ONM, dan juga IJOL. IJOL itu jurnal internasional Trindex Scopus untuk UNM, dan juga sebagai reviewer. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Sisanya mungkin lebih bagusnya kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanya langsung kepada saya, boleh di tim panitia, boleh juga menghubungi saya langsung. Siapa tahu ada yang bisa saya bantu nanti ya. Terima kasih. Thank you very much. I'm sorry I took a lot of time. Thank you. Thank you very much for the great talks. It's very inspiring that you were one of the students here and then you succeeded to a great lecture and as well. All right, please give warm applause to Mas Fauzan. Okay. Yeah, just a gentle reminder, if you have any question, please post it to the Zoom chat forum, and perhaps we would like to invite you to ask the questions directly to the presenters. Now, ladies, now let's move on to the second presentation by Mas Teguh. But before that, I'd like to introduce Mas Teguh for you. Mas Teguh Sriwiono actually is currently working at US Peace Corps as Security and Safety Manager. Prior to that, he was also belong to this university because he worked in Language Center, American Corner, and also International Relations Office at the University of Muhammadiyah Malang. In 2014, he has awarded a staff exchange scholarship to University of La Rochelle at France. He has several teaching experience, English for university freshmen and also Bahasa Indonesia for foreigners. So let's welcome our second presenter, Mas Teguh. Mas Teguh, the time is yours. Thank you everyone, terima kasih. So it's strange because I do not see your faces, but could you please give me your thumbs or waves if you can hear me clearly? Yes. Great. So I will share screens. Ya, terima kasih atas perkenalannya. So during my presentation, I will use Bahasa Indonesia. Of course, I do not underestimate your English skills. So please don't get me wrong. So I just want to share it in Bahasa Indonesia to make it easier for me, at least. Nama saya Teguh. Saya adalah mahasiswa Bahasa Inggris tahun 2001 sampai tahun 2005. Jadi ya waktu yang lama ya. Jadi saya lulus sudah 15 tahun yang lalu. Old man here. Ini adalah perjalanan karir profesional saya. Seperti saya sampaikan di awal, saya adalah mahasiswa UMM tahun 2001 sampai 2005. Setelah lulus, saya mengajar di Language Center UMM dan juga pernah di American Corner sebagai staff dan International Relations Office. Kemudian di 2015 saya bergabung dengan US Peace Corps. US Peace Corps adalah lembaga pemerintah Amerika di mana kita mengirimkan relawan-relawan guru bahasa Inggris ke Indonesia. Untuk saat ini masih 3 provinsi, NTT, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sebelum di posisi saya sekarang, Safety Security Manager, saya sebagai Host Family Coordinator. Dan US Peace Corps ini tidak hanya ada di Indonesia, lembaga ini ada di lebih 60 negara di seluruh dunia. If you have more questions about what is US Peace Corps, of course you're welcome to ask during the question and answer sessions. Being an elite student, saya selalu ingat
Saya sangat senang sekali menjadi bagian dari keluarga UMM. Yang pertama yang saya ingat itu waktu saya kuliah dulu, fasilitasnya bagus ya. Kita punya apa itu namanya, lab bahasa dan juga lab drama. Jadi di tahun 2001 labnya itu sangat bagus, dan tahun 2020 saya yakin fasilitasnya bertambah lagi dan juga bertambah bagus. Creative classrooms. I think it's also privilege of UMM students ya. Kalau saya itu tidak hanya merasakan belajar tuh hanya di kelas. Memang majority itu ada di lantai 6 ya, tapi saya pernah belajar di pinggir kolam, saya pernah belajar di parkiran, di helipad, bahkan di masjid. Saya kira itu sangat menyenangkan dan ya tidak membosankan ya. Dan ini juga penting nih, yang poin ketiga, approachable lecturers. Saya ingat saya begitu dekat dengan dosen-dosen, jadi tidak ada dosen, seingat saya ya, tidak ada dosen yang jaim ya bahasanya ya. Kalau dosen yang mungkin muda gitu, seperti hubungannya seperti kakak. Kalau yang senior ya seperti orang tua. Itu yang saya rasakan, dan saya sangat senang sekali dengan hubungan seperti itu ya. The atmosphere of family yang saya maksudkan di sini itu, saya merasa saya itu bagian dari keluarga. Jadi di UMM itu seperti keluarga, tidak hanya hubungan dengan dosen dan mahasiswa, juga dengan teman-teman saya. Bahkan sampai sekarang saya punya pertemanan yang mulai dari semester 1 sampai sekarang, punya anak semua, begitu ya, kita masih berhubungan dekat, dan saya menyebut mereka bukan teman, tapi lebih ke keluarga. Dan mungkin saya juga ingin menyampaikan sebenarnya kalau saya ini terlahir dari desa ya, dari kampung. Saya adalah anak kampung dari keluarga yang sederhana. Jadi bapak saya adalah guru SD dan ibu saya guru TK. Jadi waktu itu guru itu belum seperti sekarang ya, sangat gajinya ya, teman-teman mungkin bisa tahu lah di tahun 90-an itu seperti apa kehidupan guru. Dan almarhum bapak saya itu sering memotivasi saya. Saya ingat itu, dia selalu bilang kalau bisa ya pergi ke tempat yang jauh, ke banyak tempat untuk belajar. Waktu itu saya masih kecil, saya tidak tahu lah ya, kayak saya dari kampung, tidak punya uang juga keluarga, bagaimana mungkin saya bisa mencapai atau mengunjungi banyak tempat gitu ya. Saya kira itu hal yang mustahil. Tapi saya sangat senang karena ternyata dengan saya belajar bahasa Inggris, saya bisa berbahasa Inggris. Ternyata itu adalah kunci untuk membuka pintu. Ya, saya sangat bersyukur di tahun 2014 saya punya kesempatan untuk ke Eropa. Saya mendapatkan beasiswa staff exchange dari Erasmus Mundus, dan saya yakin beberapa teman-teman dosen juga mahasiswa dari UMM banyak sekali yang mendapatkan kesempatan yang sama. Dan saya kira ini juga kelebihan UMM. Mungkin UMM itu hanya satu dari sebegitu banyak universitas swasta yang mempunyai program ini. Jadi mahasiswa punya kesempatan untuk exchange ke Eropa yang, wah, kalau saya masa kecil saya dulu dibilang Eropa itu ya saya tidak bisa membayangkan. Dan alhamdulillah saya bisa berkunjung ke Eropa. Dan saya tidak sendiri waktu itu ya, saya bersyukur saya juga ditemani oleh yaitu istri saya tercinta. Kalau teman-teman bisa melihat foto itu, saya mendapatkan beasiswa ke Perancis waktu itu 5 minggu, dan jadi saya juga berkesempatan untuk mengunjungi negara-negara lain di Eropa. Dan kemudian karena saya bergabung dengan lembaga Amerika, saya juga mempunyai kesempatan untuk berkunjung ke Amerika untuk acara kerja sebenarnya. Jadi itu adalah konferensi reguler begitu, konferensi tahunan atau 2 tahunan. Sejauh ini saya sudah, alhamdulillah sudah 3 kali ke Amerika. Jadi kalau saya mengingat flashback, mungkin sekarang saya bisa bilang kalau seandainya bapak saya masih ada, begitu saya bisa bilang ya, anakmu, anak kampung ini sekarang sudah pernah naik pesawat dan bisa mengunjungi negara atau bahkan benua-benua lain. Dan di dalam traveling itu dan juga di dalam dunia pekerjaan, tidak hanya
mengunjungi tempat yang indah, tetapi juga bertemu dengan orang-orang hebat di belahan dunia yang lain dengan kemampuan berbahasa Inggris. Saya juga sangat bersyukur saya mengambil jurusan bahasa Inggris. Di foto sebelah kiri, kalau teman-teman bisa lihat, saya sangat senang sekali dengan foto itu. Foto itu diambil di conference terakhir tahun lalu, 2019. Itu konferensi global atau seluruh dunia, karena saya sampaikan di awal, Peace Corps tidak hanya di Indonesia, tapi di lebih dari 60 negara. 4 orang di foto yang sebelah kiri, itu mewakili 4 benua lah, kurang lebih ya. Saya mungkin mewakili Asia, sebelah kiri, sebelah kanan saya ya kalau di foto. Itu teman saya dari Afrika, sebelahnya lagi teman saya dari Amerika Latin, dan sebelahnya dari Eropa. Dan sekarang juga musim Zoom ya, karena kita juga work from home. Saya bekerja dari rumah mulai mungkin akhir Februari, jadi saya belum ke kantor sama sekali. Dan kita juga sering diskusi, sering sharing dengan staff yang mungkin di posisi yang sama. Kalau di samping kanan itu adalah, ya itu lagi, ketika saya bisa berbahasa Inggris, saya juga memberikan keuntungan ya, saya bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari belahan negara lain. Itu ada dari Amerika, dari Kamboja, dari Kirgistan, dari Mongolia, Moldova, Armenia, Georgia, Philippines, Myanmar, dan ya masih banyak dari negara lagi. Dan saya sangat bersyukur saya mendapatkan kesempatan ini karena ya kemungkinan karena saya bisa berbahasa Inggris yang saya dapatkan di jurusan bahasa Inggris. Mungkin teman-teman bertanya, bagaimana sih si anak kampung bisa mendapatkan kesempatan itu? Mungkin saya ini ingin sharing ya, dan ini juga tidak dari saya juga belajar ini dari senior-senior saya, dari teman-teman saya. Challenge myself, saya berusaha sebelum saya melakukan sesuatu itu, kalau saya belum pernah melakukan itu, saya berusaha untuk tidak bilang tidak bisa. Ya, bisa, saya bilang ya, bisa mengerjakan ini Pak Teguh, atau bisa tolong kerjakan ini, bisa, karena ya I want to challenge myself. Kemudian ya saya belajar ketika mengerjakan hal tersebut. Dan poin kedua, take opportunities, itu sebenarnya berhubungan dengan yang pertama. Kalau di dunia kerja, teman-teman mungkin tahu ada yang namanya SOW, ada yang bilang SOW, statement of work, ada yang bilang job desk gitu gampangnya ya. Jadi kita punya list apa saja yang harus kita lakukan. Dan ketika ada kolega atau atasan kita meminta sesuatu yang tidak ada di job desk itu, selama kita punya energi ataupun waktu, saya kira tidak ada salahnya untuk ambil. Ya mungkin kita bekerja keras, itu bukan tugas saya kok. Tapi kalau kita berpikir lain, take as opportunities. Ya kita nggak pernah mengerjakan ini hal yang baru, kita belajar suatu hal yang baru. Dan fleksibel, ini di dunia kerja menurut saya juga penting. Fleksibel maksud saya ini begini, kadang-kadang kan kita mengeluh ya kalau dapat pekerjaan sampai lembur, sampai malam, ya begitulah ya, bekerja itu capek gitu. Tapi sebenarnya saya yakin pasti ada satu titik-titik atau momen di mana pekerjaan itu slow gitu ya, woles gitu. Jadi mungkin sehari kita cuma ngobrol aja sama teman, sama kolega. Jadi ya fleksibel, kalau waktunya sibuk ya kita fleksibel, kita fleksibel lah. Dan yang terakhir, networking. Ini kenapa saya perbesar dan saya bold, karena menurut saya inilah yang berperan besar dalam perjalanan karir profesional saya. Jadi apa yang saya maksud networking ini adalah definisi saya sendiri ya. Jadi disclaimer, ini saya menyebut networking itu apa sih? Kalau saya make friends as many as possible, karena teman itu penting. Teman itu ya termasuk ya bisa dosen, bisa teman sekelas, bisa kalau misalnya ada orang lain yang menawarkan project ke kita gitu, ya make as many as possible, karena di waktu mendatang, in the future, orang-orang tersebut bisa jadi pintu kita untuk meraih kesuksesan. Dan yang kedua, leave good impressions. Ketika bisa kita ditawar satu project, ya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika project itu selesai, ya kita akan diingat, misalnya ada project selanjutnya, mereka akan bisa masih pakai kita lagi misalnya. Dan saya ingin bercerita sedikit bagaimana saya bisa ke Peace Corps. Jadi di tahun 2010, Peace Corps ini mencari partner untuk training relawan-relawan untuk sebelum mereka bekerja. Jadi relawan ini semuanya orang Amerika,
akan mengajar di Indonesia. Jadi kita memberikan training bahasa dan budaya. Jadi di tahun 2010 saya ditawari untuk menjadi Language and Cultural Facilitator. Itu temporary ya, cuma 3 bulan. Hal yang baru, I challenge myself, saya bisa. I take it opportunity untuk belajar. Saya juga belajarlah dari situ. Dan ketika saya bekerja keras dan pasti hasilnya mungkin tidak sempurna, tapi orang melihat saya bekerja keras. 2011 Discord datang kembali dengan proyek yang sama, saya masih dipercaya. Itu terjadi sampai tahun 2015 dan itu juga ketika saya bekerja dengan mereka pasti tahu saya lah, mereka tahu saya bagaimana saya bekerja. Maka ketika 2015 mereka ada open vacancy, itu saya melamar, saya mengikuti proses yang sangat panjang, tapi saya juga merasa saya sangat terbantu karena orang-orang di dalam sana sudah tahu saya, mereka tahu bagaimana saya bekerja, dan saya kira saya bisa masuk Discord karena saya punya networking di sana. Dan saya merasa itu bukan hal yang buruk ya, itu saya merasa kalau sekarang ya itu adalah hal yang baik karena di dunia kerja networking itu sangat penting. Mungkin begitu saja dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan ya bisa langsung. Terima kasih. Kalau teman-teman mau email, itu adalah email saya. Terima kasih. Alright, okay, thank you very much, Mas Huget or Mas Teguh for the fruitful talks. Yeah, if I could take something from this presentation, we could agree that networking is an essential part for your future career. Now, we come to the Q&A session, and for this, I would like to invite Ibu Agista to directly ask the questions to the speakers. Ibu Agista, can you hear me? And could you please turn on your camera and microphone as well? Okay, thank you, Bu Ella. Can you hear me, everyone? Okay, thank you. So here's the question for Pak Fauzan. Yeah. Fauzan. Yes. Yeah. Okay, Pak Fauzan. So I'm Agista, Pak. Yeah, and I'm one of the lecturer in LAT now. Yeah. Yes, pleased to know you. So dosen baru begitu mungkin dulu ketika ya belum ada ya, saya belum di LAT ketika Pak Fauzan di LAT tentu saja. Okay, so my question for Pak Fauzan is, I thought that you want to mention some of the lecturers here that you miss a lot, yeah, and then maybe you can ask about Bu Puji. Yes. Prof Puji, she's a professor right now, yes. I met Prof Puji when, in Teflon occasion, Teflon event. Okay. Bu Puji masih di sana ya, Bu Puji ya? Masih di kampus ya? Okay, then she's one of my favorite lecturers. Ada juga Ibu Fardini, jelas ya, itu dulu my head of English department. Dulu ketua jurusannya Ibu Fardini, Ibu Fardini Sabila. Beliau itu seperti bunda saya sampai saat ini, alhamdulillah masih menjaga silaturahim dengan beliau. Ada juga Ibu Umiati Jawas, tapi sekarang dia former lecturer and she's not in the English department anymore, I guess. Ibu Umiati Jawas mungkin ada salah satu alumni yang kenal di sini dengan Ibu Umiati Jawas. Yes. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya mungkin. Ada yang kenal ya. Ibu Umiati Jawas itu mungkin dari sekian banyak dosen, beliau yang sangat berkesan mengajar saya, Ibu Umiati Jawas. She taught me the academic writing. Mulai dari academic writing 1 sampai academic writing 4. Beliau yang membimbing saya baik di dalam kelas maupun secara, karena beliau pernah memimpin American Corner ya. Beliau pernah memimpin American Corner. Saya pernah dibimbing sama dia secara private di kantor beliau. I always remember that. Okay. Mungkin ada kesan khusus Pak dari beliau-beliau yang sudah disebutkan namanya yang mungkin sudah memberikan bermanfaat sekarang. Banyak sekali. Tidak bisa saya sebut satu-satu, tapi banyak sekali. Terutama waktu saya di akhir-akhir menjelang saya kuliah itu, banyak sekali dosen yang membantu saya.
membantu saya riset, membantu saya pada saat saya ujian, mempersiapkan proposal, sampai mempersiapkan seminar saya. Semua dosen membantu. Mulai dari Ibu Tati, mana mungkin ada Ibu Tati di sini, oh my God, itu Ibu Tati seperti ibu saya sendiri, Bu, sehat-sehat terus Bu ya. Pak Fauzan juga, sekarang sudah rektor Pak Fauzan ya, luar biasa. Pak Fauzan dulu dekan saya, dekan FKIP. Dekan FKIP itu Pak Fauzan namanya sama dengan saya. Beliau dulu dekan pada saat saya masih mahasiswa. Beliau itu orangnya dingin ya, dingin. Saya melihat memang benar-benar matang secara birokrasi beliau itu. Lalu kemudian ya ada banyak sekali dosen ya. Kalau kesannya ya semua seperti yang dosen yang perempuan ya seperti ibu. Bagi saya itu seperti ibu. Memberikan saran dan lain-lain. Jadi kalau misalnya saya malas masuk kuliah dan lain-lain itu saya benar-benar dinasihati seperti orang tua sendiri. Itu yang saya mungkin tidak temukan di lingkungan akademik yang lain ya. Banyak sekali bisa saya share. Nantilah saya mau sekali ini silaturahim ke kampus nanti. Iya. Ini jadi bikin kangen kampus jadinya. Iya, mungkin kapan-kapan bisa main ke sini ya Pak Fauzan. Insyaallah, ya. Nanti dalam waktu dekat ini saya berencana memang untuk Pak Parto. Saya ketemu Pak Parto di Jakarta. Iya. Saya ketemu Pak Parto di Jakarta waktu penerbangan. Saya ketemu di pesawat dengan beliau. Beliau kebetulan staf pada saat itu beliau menjabat staf ahli menteri ya, staf ahlinya Prof. Muhajir Effendi itu rektor saya pada saat itu, dan saya ketemu di pesawat perjalanan pulang, perjalanan ke Jakarta. Itu insyaallah saya sama Pak Parto saya masih sering WA, WhatsAppan dengan Pak Parto masih sering. Okay, alhamdulillah. Still maintain our silaturahmi, right, Pak? Thank you. We have to. Thank you. Ibu Agista. Nanti harus masuk TEFLIN ya. Semua anak English department nanti harus masuk TEFLIN. TEFLIN itu that's the biggest English Teachers Association. Yep. Okay, now we will move on to Ibu Desi Indiani. Ibu Desi, can you please turn on your camera and ask the question directly to the speakers? Okay, hello Ibu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Senang sekali kayak seperti reunian. Saya pertanyaan buat Mas Teguh. Kebetulan di sekolah saya dulu pernah di tahun 2015 menerima dari UMM. Mungkin sekarang karena COVID kan belum. Mungkin ada tips bagaimana caranya menjalin kerjasama atau meminta bantuan para native speaker dari Peace Corps untuk mengajar atau sharing ilmu dengan anak-anak di lapangan di kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Networking. Okay, Pak Teguh, can you please respond to the question? Yes, terima kasih Bu Desi. Mohon maaf, semoga saya mendengar pertanyaannya dengan jelas karena tadi sempat terputus. Jadi karena Peace Corps ini kan G2G ya Bu ya, government to government. Jadi kalau request itu sebenarnya requestnya ke Kementerian Pendidikan, di Dinas Pendidikan ya, kalau di Kota Batu berarti ya Bu Desi ya. Jadi sebenarnya begini prosesnya Bu. Nah, prosesnya adalah kita Peace Corps, kita mendapatkan list dari Kemenak dan juga dari Kemendikbud. Ini adalah list-list sekolah-sekolah yang mohon disurvei untuk bisa mendapatkan relawan Peace Corps. Dari list tersebut kita ada proses Bu, proses proses sortir atau survei lah Bu ya, itu berdasarkan banyak hal, salah satunya geografi. Misalnya di Malang sudah ada begitu,
biasa karena pemerintah juga pengennya sih relawan Peace Corps ini terbagi rata begitu Bu. Jadi kalau sebenarnya tipsnya adalah yang mendekati dinas Bu, karena memastikan di dinas itu nama sekolah ada di list tersebut. Kemudian dari dinas akan dibawa ke Peace Corps, dari Peace Corps biasanya kalau memang secara geografis misalnya di Batu belum ada, itu ada kemungkinan besar kita akan menempatkan relawan di Batu. Tapi masalahnya begini Bu, antara list yang diberikan oleh pemerintah dengan relawan yang kita punya itu sangat tidak sebanding Bu. Jadi kita punyanya 80 per batch, tapi yang list kita dapat itu lebih dari 400 atau 500 sekolah. Jadi itu juga proses panjang Bu. Biasanya itu 1 tahun Bu. Jadi listnya dikirimkan ke kita. Kalau memang dapat relawannya itu akan dapatnya itu tahun depan. Semoga menjawab Bu Desi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Teguh. Bu Desi for joining the Q&A session. Now I would like to invite Bapak Rizky Listiono to turn on the camera and the microphone. Bapak Rizky, are you there? Yes. Can you please turn on the microphone? Yeah, thank you, the moderator, Bu Ella. Halo, ya? Halo? Yes. Pertanyaannya untuk Mas Teguh ya. Oke. Oke, angkatan 2001 ya Mas ya? Siap benar Pak. Kayaknya bohong Bisa ya. diulang-ulang 2001. 2011 mungkin ya, karena awet muda sekali. Terima kasih Pak Rizky. Ya, sama-sama. Pertanyaan saya, Mas, Peace Corps Manager US ya, keren banget ya. Itu pekerjaan yang diimpikan teman-teman di jurusan bahasa Inggris, atau nanti mungkin yang teman-teman yang mau bergabung untuk di jurusan bahasa Inggris yang mungkin ada akan menggunakan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Pertanyaan saya, kalau mungkin masih ingat waktu Mas kuliah tahun 2011 dulu, mata kuliah apa jurusan bahasa Inggris yang paling berguna banget buat kerjaan Mas sekarang? Yeah, it's a great question, Bapak Rizky. Do you get the question? Ya. Yes. Ya. Mungkin saya akan menjelaskan bagaimana sih kerjaan saya, apa aja kerjaan saya yang saya menggunakan bahasa Inggris. Jadi sebagai safety security manager ya, jadi manajer keamanan keselamatan itu saya juga mentraining relawan. Jadi saya memberikan training kepada relawan ya guru-guru calon guru bahasa Inggris ya. Jadi orang Amerika itulah ya yang saya memberikan training kepada mereka. Jadi mungkin ada facilitating skill di situ ya. Dan yang kedua, karena bos saya juga orang Amerika, jadi ya saya setiap hari harus meng-email ataupun komunikasi itu dengan bahasa Inggris. Jadi mungkin writing ya, Pak Kiki ya, dan juga speaking ya, atau juga listening ya, karena memang saya bekerja dengan atmosfer yang internasional. Dan menariknya Pak Kiki, karena saya sebutkan tadi itu, teman-teman atau kolega saya itu nggak hanya dari Indonesia, itu ada juga dari beberapa negara lain yang kadang-kadang accent-nya kan berbeda ya Pak Kiki, mungkin punya pengalaman ya. Jadi accent orang Eropa Timur atau accent orang mungkin Kambodia itu berbeda. Jadi menurut saya sangat menarik gitu. Saya juga merasa beruntung bisa mendapatkan exposure accent atau English skill dari lain. Jadi mungkin nggak tahu ya, ini menjawab apa enggak ya Pak Kiki ya, pertanyaan Pak Kiki ya. Jadi mungkin yang penting ya mungkin skill itu ya active skill sama ya mungkin masih mengajar Pak Kiki. I'm not sure karena saya sudah tahun 2001 Pak Kiki. Oh, 2011 ya, 2011 ya, sudah lama. Mohon maaf kalau tidak menjawab Pak Kiki, tapi yang saya ingin tekankan, saya belajar banyak dari jurusan bahasa Inggris, dan saya belajar banyak ketika saya menjadi mahasiswa dari teman dan juga dari dosen-dosen. Berarti semua mata kuliah yang kita tawarkan di jurusan bahasa Inggris itu mendukung kerja Mas Teguh ya sekarang ya?
kurang lebih begitu Pak Kiki. Dan saya dulu tuh ngambil jurusannya translation. Wow. Ya, dan itu menurut saya itu juga sangat membantu saya dengan memberikan banyak vocab yang baru ya. Terima kasih Mas afirmasinya. Okay, thank you very much Pak Kiki for the active participation. Now, let's move on to Mbak Nur Hidayati Unyun, or Mbak Uyun. Mbak Uyun, can you please turn on your camera and ask the questions directly to our speakers? Okay, thank you. Can you hear my voice? Yes, clearly. Okay, thank you for the presenters and also the host. So what I want to ask here is how do we set our goals and motivate ourselves to continue our study? Because I mean the challenge here is or the gap here is so many things we should consider. I mean like right now is pandemic COVID-19, right? And also our circle maybe not really support or to practice English, and yeah, I hope you can get my point. This question too? Pardon? You will address this question to Mas Fauzan or Mas Teguh, or perhaps both? Perhaps two of them. It's okay. Okay. Right. Mas Fauzan can answer first. Okay. Okay, let me try to answer this question. I prepare a lot. You know, this is the principle that I really hold until now, is that a good philosopher says that a test taker must have good preparation as a test taker. So I don't go for a test if I am not well prepared. I don't take the test if I am not well prepared. So a good preparation is very, very important. I prepared for IELTS test 6 times. I took IELTS test six times until now, and my highest bench score is 8.5. And I use that bench score for many purposes. One of them is for my doctoral degree. And kalau bagi saya sih begini, research, kita itu jarang membaca research ya. Jadi kalau saya terbanyak membaca riset di bidang apapun. Apa yang penting? Kenapa saya memilih di bidang apapun? Karena begini, kita akan menemukan sebuah ide untuk meriset sesuatu, kadang itu bukan dari bidang kita, tapi dari bidang lain. Gitu. Jadi saya sering sekali membaca riset-riset yang ada, baik dia dari social or science. Keduanya itu memberikan saya inspirasi untuk melahirkan sebuah riset yang dibutuhkan, yang on demand. So that is very important. 2 hal itu yang sangat saya sarankan. Yang pertama adalah prepare your IELTS. Prepare your IELTS. Second of all, research. You need to read a lot of research articles, a lot of reviews of literature, and you discuss it with your, if you have promoter or a supervisor, you need to discuss it. You need to discuss. Dan yang terakhir adalah membantu riset-riset yang sedang berjalan. Jadi kalau ada dosen yang sedang beriset, saya sebagai mahasiswa, at that time, saya akan sangat senang sekali jika saya diberikan kesempatan untuk membantu riset itu berjalan. So, saya akan berpartisipasi meskipun hanya untuk mengambil data, atau hanya untuk mengetik, atau sekedar untuk memahami sebuah bacaan yang diberikan sama peneliti, saya berpartisipasi terhadap itu. So, participate a lot in any research conducted by your lecturer. Ya, mungkin itu dari saya. Itu semua akan menolong nanti untuk dapat beasiswa. So, scholarship nanti akan datang sendiri. Kalau kayak gitu, scholarship akan datang sendiri. Amin. Thank you very much. Very motivating, Bapak Mas Fauzan. Now, Mas Teguh. So, maaf,
terima kasih Nur Hidayati ya, kalau tidak salah tadi atas pertanyaannya. Semoga saya menangkap pertanyaannya dengan benar bagaimana kita keep our motivations gitu ya, kalau tidak salah ya. Set our goal gitu ya. Di mana sekeliling kita kurang mendukung. Jadi mungkin kalau dari pengalaman saya ya, yang pertama kita harus melakukan itu dengan senang ya, melakukan itu dengan senang dan melakukannya dengan baik. Dan saya tadi juga menyampaikan kalau saya senang berteman dengan banyak orang, dan mungkin kalau kita punya kesenangan, misalnya nggak tahu pengen meningkatkan bahasa Inggris ya, kalau bisa mencari circle orang-orang yang punya kemampuan berbahasa Inggris. Misalnya kita suka membaca, misalnya kita mencari circle orang yang suka membaca. Karena menurut saya dengan dekat dengan teman itu juga memberikan exposure gitu. Jadi kalau kalau kita melakukannya dengan senang dan satu hobi itu kan biasanya share experience atau share knowledge-nya cepat begitu ya. Kalau mungkin sebagai contoh, kalau bagaimana sih saya praktek bahasa Inggris. Sebenarnya saya kalau waktu jadi mahasiswa itu saya mungkin agak berbeda dengan Mas Fauzan. Mas Fauzan itu sepertinya kan ya mahasiswa berprestasi. Kalau saya biasa, saya juga nggak begitu pinter lah ya. Mungkin saya lebih... Enggak kok. Enggak. Saya nggak lebih berprestasi dari Mas Teguh. Seriously. Tidak lebih prestasi dari Mas Teguh. Ya, jadi saya itu juga bahasa Inggris saya biasa-biasa saja. Saya nggak pernah ikut kursus tambahan di luar begitu. Mungkin kalau saya bagaimana saya memotivasi diri, saya juga mungkin sampai sekarang saya juga nggak begitu pede lah berbahasa Inggris. Tapi yang saya lakukan bagaimana saya praktis, karena mungkin lingkungan saya juga kalau saya pakai bahasa Inggris mungkin bahasanya kok terlalu bergaya begitu ya. Saya pribadi saya suka nonton film berbahasa Inggris. Kemudian jika ada dialog yang keren begitu, saya praktisnya itu di depan kaca gitu. Jadi saya melihat motivator atau saya praktis di depan kaca, menirukan accent-nya, menirukan pronunciation-nya. Jadi mungkin itu sih, selain berteman dengan orang-orang yang memang mempunyai pengaruh positif, kita mungkin itu ya. Alright, thank you very much. Apakah menjawab ya? I'm not sure if I answered your question. Mbak Uyu? Yeah, sure. So inspiring. Thank you. Unfortunately, we know that there are some other questions displayed in our Zoom chat. Sorry that we can't give the opportunities for you to ask directly your questions to the speakers. The first one goes to 8 dikurangi 5 ya apa, Mas? Okay, congratulations Mbak Uyun for your prize, and our team will directly contact you for further notice. All right, congratulations. All right, thank you. Thank you All so right, much. for the winner of the Insta Story post will be announced today at 3 p.m. So make sure that you post as much as posting that you can to the Insta Story, and don't forget you need to follow our Instagram account, ILAT-UMM. Okay, and then don't forget to tag us so that we know that you are actually doing this webinar session with us. All right, so keep an eye until 3 p.m. today for the winner announcement. Okay, all right, so on behalf of the committee, I would like to say thanks again to the presenters, Mas Fauzan and also Mas Teguh. You're welcome. You're welcome. You're very welcome. And we also thank to the audience for joining us today with a very fruitful chat that we have. Thank you for that. Plus, I would say my own pantun. Buah nangka, buah semangka. Meskipun ada corona, mari kita tetap bersama majukan Indonesia kita. Salam satu jiwa. Yay. Okay, that's all from me. That's all from us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yeah, one more thing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
certificate displayed in the Zoom chat, please click and complete the form because that's how we will send the e-certificate directly to your email address. Thank you. Have a great day and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Bye.